Perkenalkan, nama saya Ingrid Udinara, Prodi PGSD, UAS Pendidikan Agama Kristen. Di sini isu lingkungan yang saya ambil yaitu deforestasi. Deforestasi atau penanggulangan hutan merupakan isu lingkungan yang semakin mendesak dan memiliki dampak yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Alasan saya memilih deforestasi sebagai isu lingkungan untuk analisis karena dampaknya yang signifikan dan kompleks bagi lingkungan dan masyarakat. Dampaknya yaitu hilangnya habitat flora dan fauna, mengancam keragaman hayati, meningkatnya emisi rumah kaca, memperarah perubahan iklim, meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Hilangnya mata pencarian bagi masyarakat yang bergantung pada hutan, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Penyebab utama dari deforestasi yaitu yang pertama, perluasan lahan. Permintaan yang tinggi terhadap komoditas pertanian seperti kelapa sawit, karet, dan kopi mendorong alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Yang kedua, penebangan kayu ilegal. Permintaan yang tinggi baik untuk industri maupun kebutuhan rumah tangga mendorong penebangan hutan secara ilegal. Yang ketiga, pertambangan dan infrastruktur. Pertambangan dan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan tambang membutuhkan lahan yang luas sehingga menyebabkan deforestasi. Yang keempat, kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang dilakukan baik disengaja ataupun tidak disengaja dapat menyebabkan kerusakan hutan yang luas. Jadi konsekuensinya yaitu yang pertama, kerugian bagi ekonomi, yaitu hilangnya sumber daya alam seperti kayu, buah-buahan, dan obat-obatan tradisional. Yang kedua, kerugian bagi sosial, yaitu meningkatnya kerugian sosial, kemiskinan, dan pengangguran. Yang ketiga, kerugian bagi lingkungan, yaitu hilangnya keragaman hayati, perubahan iklim, dan bencana alam. Pandangan Kristiani tentang penciptaan dan tanggung jawab manusia terhadap alam, yaitu agama Kristen mengajarkan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan manusia sebagai pengelola alam. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan. Berikut beberapa ayat Alkitab yang saya ambil sehubung dengan isu lingkungan saya, yaitu yang pertama Kejadian 1 ayat 31 yang berkata demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Yang kedua, Kejadian 1 ayat 28 yang berkata demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan yang ketiga, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi, ajaran gereja tentang ekoteologi yaitu ekoteologi adalah cabang teologi yang mempelajari hubungan antara iman dan lingkungan hidup. Gereja mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga alam ciptaan Allah. Gereja juga mendorong umat untuk hidup selaras dengan alam dan menghindari eksploitasi terhadap lingkungan. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan, maka solusi yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku deforestasi, baik individu maupun perusahaan, sangat penting untuk menekan laju deforestasi. Yang kedua, edukasi masyarakat.
yaitu peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan dampak deforestasi sangat penting. Dan yang ketiga, pengembangan hutan tanaman industri yang berkelanjutan dapat mengurangi tekanan terhadap hutan alam. Yang keempat, peningkatan peran masyarakat. Masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam upaya konservasi dan pengelolaan hutan. Sehingga dapat menimbulkan dampak yang positif atau yang baik bagi lingkungan dan masyarakat, yaitu yang pertama, menurunkan laju deforestasi dan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, melindungi keanekaragaman hayati dan habitat flora dan fauna. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui program konservasi dan pengelolaan hutan. Yang keempat, mencegah bencana alam dan meningkatkan kualitas lingkungan. Jadi kesimpulan akhir adalah deforestasi merupakan isu lingkungan yang kompleks dengan dampak yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Pandangan Kristiani tentang penciptaan dan tanggung jawab manusia terhadap alam memberikan dasar moral untuk mengatasi deforestasi melalui penegakan hukum, edukasi masyarakat, pengembangan hutan industri, dan pemanfaatan lahan non-hutan. Kita dapat mengurangi laju deforestasi atau pengundulan hutan untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat. Terima kasih. Inilah hasil penjelasan saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.